Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam acara Ngobrol Pikiran bareng Guys Khalifah. Sore ini saya ditemani oleh Bapak Yusmada Faisal. Selamat datang Pak Yusmada di acara ngopi bareng yang bertempat di New Resto di Ancol yang baru kita renov. Suasananya sedemikian indah dan memang Ancol sekarang sedang mengalami banyak perubahan-perubahan, Pak Yus. Jadi sebelum Pak Yus bicara tentang Jakarta, kita bicara tentang Ancol dulu. Iya. Dan hari ini saya memakai baju oranye sebagai salah satu kebanggaan sebagai warga Jakarta yang suka dengan Persija, karena Jakarta International Stadion kemarin baru saja memasang toppingnya. Tetapi kita tidak akan bicara tentang itu, kita akan berbicara tentang air di Jakarta dan pengelolaannya. Di sebelah kanan saya ini Pak Yusmada, latar belakang pendidikannya luar biasa. Dia adalah tamatan ITB, Pak Yus ya. Ya. Di ITB Fakultas Teknik Sipil. Terus S2-nya di New South Wales University. New South Wales University. Itu ambil apa, Pak Yus? Ambil apa waktu itu? Transportasi. Pantas itu Sudirman Tamrin jadi sekian rupa. Terus tiba-tiba sekarang ngurusnya danau nih Pak Yus. Ya, sekarang dipercaya oleh Pak Anies untuk ngurusin air. Teman-teman ngopi bareng, problem Jakarta selalunya dimasalahkan adalah banjir dan macet. Kali ini kan kita akan bincang-bincang tentang bagaimana pengelolaan air di Jakarta, bukan hanya soal pengerukan sungai, bagaimana pengelolaan danau-danau yang sudah ada, tetapi juga bagaimana muka air tanah di Jakarta seperti apa, ketinggiannya dan bahayanya kalau selama ini kita tetap saja mengambil air dari untuk gedung-gedung tinggi itu dari air tanah. Resikonya apa yang akan kita hadapi sekian tahun ke depan. Pak Yusmada, bisa diterangkan program yang sudah berjalan selama ini apa aja Pak Yus? Jadi gini Pak Bang Ges ya, kalau bicara soal air di Jakarta ini kita harus bicara dulu dari mana sih sumber peron air itu dari mana? Sumber peron air dari mana? Gitu kan. Peron air Jakarta ini ada 3 peron air dari Jakarta. Pertama datang dari hulunya Jakarta. Hulunya Jakarta itu ya Depok, Cibinong sampai ke Bogor. Dia mengalir lewat saluran-saluran kali-kali besar. Ada 13 ya. 13 kali yang menuju ke kota Jakarta ini. 13 kali yang menuju ke kota Jakarta. Kali-kali besar ya, Ciliwung, ya. Sanggerahan, Sunter, Cipinang, Kali Grogol, Jati Kramat, Cakung dan seterusnya ya. Nah itu satu ancaman sendiri itu untuk kota ini. Yang kedua, sumber air dari air Jakarta ini di langitnya Jakarta sendiri. Kalau ada hujan lokal. Hujan lokal itu jatuh di Jakarta sendiri, itu pun harus kita kelola. Ya. Kita kelola. Nah, yang peron yang ketiga adalah ancaman dari laut ini. Dari laut, rock. Laut ini rock, ya, dengan fenomena global warming, muka air naik, ada mekanisme pasang surut, itu. Ini kan. Sekarang ini dulu umumnya kita dipersoalkan dengan ancaman dari hulu. Biasanya dari hulu yang Sungai Ciliwung meluap, Sunter itu sampai sekarang masih ya. Itu ininya. Nah, yang berikutnya sekarang ini dari hujan lokal pun sudah jadi ancaman. Hujan lokal pun hujan ancaman lokal itu. Ditambah lagi kalau bersatulah ada hulu, ada hujan lokal, ditahan lagi sama air laut. Sempurnalah Jakarta ini. Sementara daratan Jakarta memang posisinya di bawah. Tambah lagi kondisi persoalan Jakarta ini ada fenomena land subsidence, penurunan muka daratan Jakarta, bahkan ya di daerah Jakarta Utara ini udah katakan 40% Jakarta ini sudah di bawah muka laut. 40% Jakarta di bawah muka laut. Di bawah muka laut itu di daerah pesisir Jakarta Utara sampai barat ke timur itu. Itu jadi ini kendala yang membuat ancaman itu lebih besar lagi. Nah, pertanyaan, jadi program apa untuk Jakarta itu? Ya kita harus dekati dari 3 itu.
tiga aspek pendekatan itu. dari 3 aspek itu. Nah, soalnya aspek bagaimana ancaman dari hulu. Ancaman dari hulu kan hujan selalu datang, terutama di musim-musim hujan lewat sungai-sungai kita. Caranya ya mau tidak mau ya untuk meringankan istilahnya Jakarta ini kita harus tahan air itu di Di hulu. hulunya. Makanya program itu biasanya ini apa itu kewenangan pusat, pemerintah pusat. Alhamdulillah ya pemerintah pusat Pak Jokowi lewat Kementerian PU itu sudah ada program, salah satunya membuat bendungan Ciawi, bendungan Sukamahi. Sampai sekarang sudah sejauh mana bendungan itu? Itu yang Pak Yasmul tahu itu? kalau nggak salah sudah sekitar 70-80%. 70-80%. Kalau nggak salah. Ini direncanakan akhir tahun ini bisa dioperasikan. Direncanakan akhir tahun ini. Kalau itu sudah terjadi sangat membantu untuk Jakarta. Itu banyak menahan air dari hulunya bendungan itu. Bendungan itu. Hulu bendungan itu adalah Das Ciliwung. Das Ciliwung itu ada sekitar 15.000 hektar ya. Itu daerah mulai dari Bogor, Gadok sampai ke arah Cisarua itu. Nah, itu air tertahan itu sekitar ya dia bisa menahan air sekitar 20-22% lah. Oh, bisa menahan air sekitar Itu. 20-22%. Tapi ya itu kalau hujannya di sana. Bagaimana kalau hujannya biasanya gitu kayak seperti yang awal tahun kemarin 2021 ya Februari. Iya. Bogor aman-aman saja, Bendung Katulampa aman-aman saja, tapi tahu-tahu Manggarai naik karena hujannya mulai dari Bogor sampai Jakarta. Oh. Di Jakarta pun hujan. Nah, itulah yang kita ini, Pak. Hulunya masih juga hujan, sedikit hulunya itu adalah hulunya Jakarta itu kan dari Depok sampai ke Bogor itu. Nah itulah program kita. Ya, sekarang ini bagaimana menahan sejenak air-air itu bisa sifatnya diresapkan, bisa juga dia di detention itu menahan sejenak lewat kita membangun waduk-waduk. Membangun waduk-waduk. Membangun waduk-waduk itu. Nah, program sekarang ini mohon doa restunya tahun ini kita udah memulai membangun 4 waduk besar lah. Membangun 4 waduk besar. Di aliran Kali Sunter itu kita bangun Pondok Rangon. Itu seluas 17 hektar. 17 hektar. 17 hektar. Itu secara hitungan itu bisa memangkas debit banjir Ciliwung itu di hilirnya sekitar 27%. 27%. Sebentar, Pak. Teman-teman ngopi bareng di tahun ini Pemprov DKI Jakarta akan membangun 4 waduk besar, salah satunya di Pondok Rangon dengan luasan 17 hektar dan itu akan mampu menahan debit air sebanyak 27%. Ya, sekitar 27%. Terus di selain Pondok Rangon mana lagi? Nah, itu aliran Sunter. Aliran berikutnya adalah namanya Kali Krukut. Kali Krukut kan muaranya yang ke Kemang sampai ke arah Karet, Ben Hill itu ya. Iya. Nah itu di daerah hulunya di Berigip, namanya di Berigip, Ya. daerah Cipedak, Jagakarsa. Itu kita akan bangun waduk seluas kita lebih kurang 10 hektar. 10 hektar. Nah itu kira-kira bisa Besar sekali itu Pak. Ya, besar lah, lumayan lah ya, lumayan besar untuk menahan air itu. Itu hitungannya itu sekitar 22% itu bisa sedikit memangkas debit banjir di hilirnya. 22% debit Ya. banjir di hilirnya. Itu ikhtiar ya, ikhtiar kita bagaimana meringankan daerah Kemang, daerah Mampang itu. Itu. Nah, itu aliran Krukut. Nah, berikutnya ada aliran Kali Grogol. Kali Grogol itu menuju ke arah Pesanggerahan. Itu kita bikin waduk, namanya Waduk Lebak Bulus. Waduk Terus, Lebak Bulus. Lebak Bulus di sekitar luasnya itu 5 hektar. 5 hektar. Jadi itulah ikhtiar kita upaya bagaimana menahan air-air di hulu itu. Jadi untuk yang tahun ini, Untuk tahun ini 2 tahun ke depan. 2 tahun ke itu depan. years. Kalau yang tahun sebelumnya ada berapa waduk yang sudah dirapikan segmentasinya maupun yang waduk baru? Kalau yang lalu-lalu itu sifatnya ya kita ada ya waduk-waduk kecil, misalnya kayak waduk Kampung Rambutan, waduk Cimanggis, itu udah kita bangun juga. Tapi lebih ke arah kita merevitalisasi waduk-waduk itu dengan cara
mengeruk sedimentasinya. Mengeruk sedimentasinya. Terutama yang paling utama untuk waduk Jakarta ini pengendali banjir itu adalah waduk Pluit, waduk Riario. Waduk Pluit itu kan itu untuk catchment areanya untuk mengamankan area istana ini apa Tamrin Sudirman gitu ya. Oh itu waduk Pluit. Waduk Riario Pluit. itu kan Pulau Mas, Ya, Kelapa Pulau Gading Mas, dan lain-lain ya. Nah, semua waduk kita ada sekitar 97 buah. Ya. Nah, itu kita upaya kita adalah bagaimana memastikan kapasitas waduk itu sesuai kapasitas rencana dia Sesuai dengan cara kapasitasnya, mengeruk. dengan cara mengeruk ulang ya. Ini kan begini Pak Ismada ya. Ada dua pendekatan. Pendekatan pertama itu memperbesar sungai. Ya. Terus otomatis bahwa terjadi penggeseran orang yang berada di pinggir situ. Itulah yang sering bersentuhan antara proyek pembangunan pemerintah dengan masyarakat setempat. Terus ada juga yang seperti ini, membuat waduk-waduk menahan air lewat ke saluran, got, terus kali kecil, terus apa saluran MTB apa namanya tuh. Ya. Gitu, kan semacam itu. Di dalam dua pendekatan ini mana sebenarnya yang diambil oleh Pemprov DKI sekarang ini? Ya kita bukan ini ya, bukan dipertentangkan seperti itu Bang. Karena ada dua ini kan. Dari data yang kita ada ini ya. Sungai kita yang ada sekarang, waduk yang ada kita sekarang, itu kemampuan dia mengevakuasi air ke laut Ya. itu sekitar 2.300. 2.300. 2.300 itu kapasitas rencananya, Pak. Ya. Sementara kapasitas existing dia, carrying kapasitas sekarang paling ada 60%. Cuma 60%. Cuma dari 60, bahkan ada yang kapasitas. memperhitungkan tinggal 40%. Karena itu Karena ada akibat dari sedimen. sedimentasi, ada pemukiman-pemukiman itu ya. Itu, nah, menuju kapasitas itu penting kita melakukan itu ya, melakukan ini, istilahnya itu menormalkan aliran-aliran itu, ya. Tapi buat diketahui bahwa air yang turun di Jakarta ini berdasarkan data dari 2020 itu ada 3.300 meter kubik per detik. 3.300 meter kubik per detik. Sudah melewati kapasitas rencana, berarti ada sekitar 1.000-an meter kubik per detik air harus Di saat yang sama turun harus itu ini dan dulu, melebihi harus dari bertahan dulu. kapasitas kemampuan kita yang kita miliki. Tertahan dulu, makanya yaitu. Jadi upayanya tetap upaya menormalkan saluran-saluran itu dengan cara mengeruk, sedimentasi itu harus diiniin. Upaya itu tetap kita kerjakan. Tapi Pak Gubernur memberikan arahan, coba kita membuat satu pendekatan baru bagaimana air ini, debit air ini di-manage, dikelola. Ya, siap. Ya, dengan sasaran yang sampai ke sungai itu tidak besar lagi. Teman-teman ngopi bareng, Gitu. ini pendekatan yang digunakan oleh Pemprov DKI saat ini bahwa air yang turun itu bukan langsung dialirkan, tetapi di-manage agar kesiapan sungai itu juga tidak langsung dimasuki oleh air sedemikian rupa hingga akhirnya dia membesar, melebar dan tumpah ke mana-mana gitu kan. Jadi ada lebih dulu di-manage pada saat jatuhnya air di tempat-tempat itu. Cara memanagenya itu apa pendekatan? Memanagenya itu gitu. Jadi hulu itu hujan itu ada dua hulunya. Satu hulunya di selatan, yang tadi saya bilang tadi lewat sungai-sungai. Hulu hujan lagi, aliran hujan itu jatuh, hulunya itu adalah atap rumah. Hulunya atap rumah. Atap-atap rumah kan. Ya. Atap-atap rumah di Jakarta ini. Bahkan juga di daerah itu. Bagaimana kalau memungkinkan dari atap-atap rumah itu tumpah itu jangan langsung ngegelontor ke saluran. Ya. Ditahan dulu di persil-persil rumah itu. Itulah yang dibilang drainase vertikal. Yang kita lebih kenalnya sumur resapan. Sumur resapan. Ada sumur resapan, ada kolam tampung, ada macam-macam, ada bentuknya itu. Ya, bentuknya. Kalau dulu nenek-nenek kita pakai sumur, pakai tandon-tandon air. Iya. Supaya bisa Kayaknya orang dimanfaatkan. dulu itu lebih arif. Lebih arif dia. Lebih arif mengelola alam ya. Dan Satu lingkungan. untuk dimanfaatkan, yang kedua itu dia tidak ngegelontor langsung. Iya. Jadi gini Bang, jadi gini. Kadang ada ya kalau teman-teman kadangnya, wah alhamdulillah daerahku tinggi, nggak banjir. Oke. Sebenarnya
itu harusnya diubah paradigma itu bagaimana saya nggak ngebanjirin gitu loh, Pak. Oh, karena dia tinggi airnya Airnya kan turun ke bawah Tapi kan. kalau dia tinggi terus dia bikin sumur resapannya kan airnya Nah, itu dia nggak ngebanjirin gitu termanage loh. di awal gitu Ya. kan. Itulah yang kita mau gerakkan sekarang, pendekatan itu. Nah, ini lagi dibikin semacam, ini butuh gerakan besar, gerakan masif ya, secara bersamaan. Nah, ini kita sekarang lagi dibikin regulasinya, bagaimana caranya membangun kesadaran bersama, tiap-tiap rumah itu menahan air. Paling Tiap tidak rumah sama menahan. selama hujan 2 jam aja. Oke. Tidak ini. Teman-teman ngopi bareng, ini menarik karena tentu saja banyak hal tidak bisa ditangani oleh pemerintah sendiri, Betul. dalam hal ini pemerintah DKI, pemerintah provinsi, tetapi juga ada partisipasi daripada masyarakat untuk juga bersama-sama bagaimana mengelola air di Jakarta. Salah satunya adalah Pemprov DKI menginginkan adanya sumur-sumur resapan di tiap rumah. Pertanyaan selanjutnya adalah, adakah bantuan dari Pemprov DKI, terutama dalam hal ini sumber daya air, terkait dengan pengadaan sumur resapan di rumah-rumah warga? Nah, ya itu menarik. Apakah itu sosialisasi, apakah itu alatnya atau apanya? Secara pedoman sudah kita garap ya, sudah kita bikin pedomannya bagaimana membuat sumur resapannya. Bahkan nanti ada forum-forum asistensi ke rumah-rumah. Tinggal sekarang ya ini kita harus melakukan pendekatan terstruktur ya lewat formulasi pengawasan bangunan. Pengawasan bangunan. Nanti ini mudah-mudahan dalam waktu dekat ini lewat Dinas Cipta Karya, Dinas PTSP itu kan melakukan sosialisasi untuk mendorong, menghimbau warga untuk sama-sama yuk kita bikin tampungan air sumur resapan itu. Jadi dari pemerintah provinsi terlibat ya? Terlibat. Nah, sementara yang kita sendiri, kita ada sendiri pendekatan APBD itu di ruang-ruang publik. Di ruang-ruang publik. Nah, taman, trotoar, atau ini misalnya juga bisa juga nanti di gedung-gedung kantor pemerintah. Bahkan sekarang ini kita berharap masjid-masjid ya, masjid, gereja atau apa, kita dorong itu nanti untuk dimasukkan sana sebagai bentuk percontohan itu. Tapi itu sangat kecil Pak Bang Gesen, paling 10% ya. 10%. Lebih banyak itu nanti 10% dari data kita itu 10% itu ini yang di daerah-daerah publik itu, 30% itu lewat kantor-kantor swasta. Nah, yang 60% itu ya di rumah-rumah. 60% itu di rumah-rumah. Di rumah-rumah itu. Yang angkanya besar itu ya. Ya. Nah, kita lagi mendorong bagaimana membuat semua warga ini lebih tertarik, apakah nanti perlu pola-pola insentif untuk mereka. Ini lagi dirumuskan, Pak. Lagi dirumuskan agar sosialisasi itu bukan hanya orang tahu, tapi juga punya kebutuhan untuk melakukannya. Ya. Punya kesadaran untuk membuat Jakarta tidak banjir, berarti secara personal mereka di rumahnya juga harus terlibat. Ya. Gitu. Jadi bukan hanya mengecam, sementara taman-tamannya jadi garasi mobil semua gitu kan. Teman-teman ngopi bareng, problem air di Jakarta bukan hanya problem banjir, tetapi juga ada problem tentang pengelolaan gedung-gedung tinggi yang menarik air untuk digunakan dimanfaatkan di area gedung tersebut. Ada juga problem abrasinya air laut di Jakarta. Jadi bahkan tadi kita ngobrol bareng di Jagakarsa itu sudah mulai ada penurunan air tanah ya. Jadi kalau ini tidak dengan kerjasama, kolaborasi bersama antara Pemprov dengan masyarakat, kesananya mungkin kita akan efeknya jauh lebih berbahaya lagi. Ya. Karena daya dukungnya itu kan ada batas ya, daya dukung dulu. Pak Yusmada ini yang membawahi Kepala Dinas Sumber Daya Air di Jakarta, dia juga punya konsep tentang bagaimana pengelolaan air di Jakarta ini. Tetapi bukan hanya itu, yang agak menariknya adalah sekarang, danau-danau di Jakarta itu yang dulunya memang ya sekedar dikeruk, tetapi kok sekarang jadi cantik gitu loh. Ini pertanyaan menarik ini. Ada pendekatan apa
di sumber daya air ini, saya kalau melihat posting-posting di Twitternya itu, danau, ada pohon-pohon, ada matahari yang sedang tenggelam. Ini pendekatan apa ini tentang Ya, dalam konteks ke Pemprov? ya Biasanya ini, kan sekedar fungsi. ini yang kita namakan, yang istilah Pak Gubernur itu ada kebaruan Kebaruan. dalam kita bekerja ya. Kita bekerjanya memang sektoral ya. Sektor misalnya di SDA ini dalam tata kelola air, ujungnya adalah pengendalian banjir. Jadi semua infrastruktur itu fungsi utamanya adalah pengendalian banjir. Fungsi Mau utamanya waduk itu bisa waduk retensi, waduk detensi itu pengendalian banjir. Ya, begitu juga sungai. Sungai itu untuk wadah-wadah air, mengalirkan air, itu fungsi utamanya. Tapi sekarang ini sudah berkembang satu hal ini, itu juga arahan Pak Gubernur, bagaimana semua ruang-ruang publik atau aset infrastruktur ini juga punya kemanfaatan yang lain dari sisi sosialnya. Sisi sosialnya. Nah, dari sisi sosialnya yang Pak Gubernur bilang itu ruang ketiga. Ruang ketiga. Ruang pertama kita kan di rumah. Ya. Ruang kedua itu tempat kita beraktivitas, kantor, sekolah, atau toko. Nah, ada ruang ketiga somewhere in between antara dua ini. Itulah namanya ruang-ruang publik. Ya. Nah, bagaimana ruang-ruang publik ini di samping fungsi utama dia, ada fungsi-fungsi sosial, fungsi edukasi, fungsi dan juga fungsi lingkungan. Fungsi edukasi, fungsi sosial, dan fungsi lingkungan. Fungsi lingkungan. Makanya itu. Tujuannya sebagaimana ruang-ruang itu para Pak Gubernur adalah membahagiakan warganya. Membahagiakan warganya. Ya gitu Pak. Itu satu hal. Contoh ini, satu hal lagi, kita memandangnya begini Pak. Waduk atau sungai itu kan kita di daerah tropis. Ada musim kemarau, ada musim hujan. Ya. Musim hujan itu aja, musim kemarau itu airnya sedikit, ya. Musim hujan airnya banjir, kayak gitu Pak. Itu kan hanya terjadi sekitar 3 bulan dalam 1 tahun itu. 9 bulannya kan ruang itu kan bisa dimanfaatkan. Nah, dimanfaatkan untuk hal-hal yang ya sifatnya itu untuk kegiatan masyarakat, untuk interaksi warga. Nah, itulah makanya dibikinlah konsep-konsep kolaborasi melalui kerjasama kita dengan warga, dengan komunitas-komunitas perancang, urban designer, bagaimana ruang-ruang itu bisa dibentuk menjadi ruang-ruang yang menyenangkan. Jadi membangunnya itu ada kolaborasi dengan komunitas perancang, Ya, dengan urban designer, dan lain-lain. Warga, termasuk warga sekitar. Itu termasuk. yang paling penting warga. Wargamu mau apa kali kegiatannya? Seperti kemarin, teman-teman ngopi bareng, saya agak terperangah dalam konteks ini. Setahu saya, seingat saya, pemerintah itu biasanya kalau ingin membuat sesuatu itu, dia yang maha tahu, kita warga yang maha tidak tahu, menerima apa yang sudah dirancang, dibangun, ya sudah, manfaatkan. Ya. Yang kadang-kadang hasilnya itu menjadi tidak termanfaatkan secara memadai, bahkan seringkali menjadi tidak layak pakai karena tidak bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga. Ini bukan hanya pendekatan baru, ini paradigma baru sebenarnya. Paradigma baru dalam konteks itu. Ya. Satu contoh, kita bangun Pondok Rangun Berigip. Kita tanya perancang itu langsung ke warganya. Warga butuh apa di warga sini? Butuh apa? Ya gitu kan. Di sana juga ada kearifan lokal apa, ada budaya apa di sana. Kayak Berigip itu kan kental dengan nuansa Betawinya. Jadi suasana perkampungan Betawi juga akan dibentuk di sana gitu. Nah, kayak perkampungan gitu. Betawi juga dibentuk di sana. Ya, kira-kira diangkat lah ya, kearifan lokal di sana akan diangkat, diwujudkan dalam suasana lingkungan di sana. Ya, kayak itu, Pak. Teman-teman ngopi bareng, membangun itu rasa-rasanya mudah. Tinggal membuat gambar, menjadikan dia berfungsi. Tapi ketika dia masuk kepada psikologis masyarakat, berkaitan dengan kultur masyarakat setempat, dan diberikan ruang kepada ruang interaksi masyarakat yang berkaitan dengan, di dalam konteks ini, dalam kultur Betawi, terus kebutuhan masyarakat, seringkali tidak mudah, karena itu memadukan beragam pemikiran, beragam kepentingan. Ya. Itu sangat tidak mudah, butuh proses panjang bekerjanya, karena
butuh komunikasi. Beda dengan dirancang di atas, dilaksanakan. Kan lebih cepat dan lebih mudah terlaksana gitu. Apakah gak tambah panjang ini prosesnya nih Pak Ismada dalam pola pikir yang sedemikian rupa? Ya kalau kita berdasarkan konteks masa lalu seakan-akan menambah simpul kerja kita ya. Iya, betul. Tapi sebenarnya kita sekarang ini bekerjanya itu ujungnya outcome apa kemanfaatannya apa? Bukan maunya Pak? kita, Mbak. Maunya manfaat kita, misalnya seorang desainer, pengennya maunya kita. Kita harus betulnya maunya masyarakat. Ini kan hanya shifting mengganti pola pikiran aja. Peralihan cara berpikir aja. Sebenarnya nggak ada. Kita semuanya merancang. Merancangnya itu kalau dulu barangkali perancangan itu berdasarkan kemauan kita ini yang kita itu berdasarkan pandangan kita terhadap masalah itu. Nah, sekarang itu kita balik, masyarakatlah yang paham persoalan wilayahnya. Masyarakat yang paham persoalan wilayahnya. Dialah yang maunya seperti apa ini. Nah, tinggal kita ini termasuk perancang desain itu mengartikulasikan, mendalami apa yang mau masyarakat dan mewujudkan dalam bentuk-bentuk desain seperti itu. Jadi hanya ini aja shifting sasarannya aja. Kalau dulu ke kita, kalau ini ke warga. Seperti itu. Teman-teman ngopi bareng. Saya tidak bisa membayangkan orang-orang yang ada di Pemprov ini, mereka bukan hanya dibutuhkan kecerdasan intelektual dalam hal teknis, tapi juga dibutuhkan kecerdasan di dalam mengelola psikologi masyarakat dan kebutuhan masyarakat. Lantas kemampuan menerjemahkan konsep itu menjadi sesuatu yang sifatnya teknis. Dan saya kira ini tantangan baru yang menarik ya Pak ya. Di Pemprov itu ya, karena ini kan menjadikan warna baru di dalam pengelolaan pemerintahan, terutama di Pemprov DKI sendiri. Tapi saya tidak ingin terlalu dalam untuk mendalami bagaimana keterkejutan orang-orang yang berada di sana. Saya ingin bertanya sesuatu hal yang beda lagi. Jakarta ini bukan hanya daratan, tapi Jakarta juga punya kepulauan, namanya Pulau Seribu. Di Pulau Seribu itu ada 108 pulau, tadinya ada kalau nggak salah 109 atau 110. Dua itu tenggelamnya karena apa sih? Saya nggak bahas lah, karena panjang nanti cerita di balik itu. Dan terus ada pulau yang paling terjauh, yaitu namanya Pulau Sabira. Sabira atau Sabire? Sabira. Di pulau itu harga air sekarang ini menjadi murah karena konsentrasi pemerintah DKI kepada pulau-pulau di deretan Pulau Seribu itu luar biasa. Ini proses transformasinya sejak kapan Pak Yusmada ini? Pendekatan kepada pulau-pulau Seribu itu? Ya, ini masifnya ya sejak berapa 2-3 tahun terakhir ini ya. 2-3 tahun terakhir ini masif. Ya, artinya kan gini kan, kita ya sesuai dengan pola berpikirnya yang diarahkan oleh Pak Gubernur, konteksnya pertama adalah keadilan sosial. Keadilan sosial. Ya, keadilan sosial. Bagaimanapun Pulau Seribu itu adalah warganya adalah warga Jakarta. Bagiannya Jakarta. Dan itu kalau tidak ada intervensi pemerintah, mereka akan jomplang sekali ya. Iya. Dia sulitan air. Pertama persoalan kita keadilan sosial itu bagaimana memenuhi paling tidak kebutuhan dasar dia terpenuhi. Salah satu di Pulau Seribu itu kebutuhan dasarnya persoalan air. Betul. Ya kan air itu. Nah, air dia kan hanya dia ada air laut. Kalau air hujan, kalau air tanah juga sulit. Makanya kita dekati dengan instalasi pengolahan air di sana. Ya alhamdulillah dengan gencar ya 2-3 tahun ini dari 11 pulau berpenduduk itu 9 sudah ada instalasi pengolahan airnya. Benar Pak Yusmada. Dari 11 pulau berpenduduk di Kepulauan Seribu, 9 sudah ada instalasi pengelolaan air. 2 tahun ini. 2 tahun ini. Artinya akhir 2021 atau paling lambat pertengahan 2022, seluruh pulau-pulau berpenduduk di Kepulauan Seribu sudah memiliki instalasi air. Saya kira ini kerja luar biasa ya, karena secara jarak tempuh agak relatif jauh dari daratan Jakarta. Yang kedua,
kalau mau bicara dalam konteks elektoral politik, nggak banyak-banyak amat gitu lah, secara elektoral. Tetapi bahwa penduduk kepulauan ini diperlakukan sama dengan warga yang ada di daratan, ini luar biasa. Ya. Ya, itulah yang dibangun oleh Pak Gubernur. Tidak ada beda antara mereka di pulau dengan di darat. Ya, itu pastikan perbedaan juga dalam segala sektor, air termasuk sembako. Termasuk sembako. Ya kan. Harga sebenarnya sama, tapi dia lebih mahal karena ada angkutan kan. Ada angkutan. Makanya kalau sembako itu saya lihat ya udah ada dibikin grosir di sana kan. Iya. Nah, termasuk kalau kami sini air. Yang kedua limbahnya. Termasuk instalasi limbah pun kita lengkapin di sana. Instalasi limbah pun di. Ya, instalasi limbah. Karena kalau itu limbah kan mencemarin laut kan jadi pencemaran lingkungan. Makanya dilengkapi dengan 2 di sana. Ada pengolahan air bersih, sama pengolahan air limbah. Air bersih dipakai, masuk ke air limbah, berputar-putar dia di sana. Iya. Jadi air bersih, diolah, dipakai, jadi limbah dipakai, muter. Jadi ada recycle di sana. Ada recycle di sana ya. Pak Yusmada, terima kasih banyak sudah hadir di acara ngobrol pikiran bareng Guys Khalifah sore ini. Teman-teman ngopi bareng, banyak topik yang kita bicarakan sore hari ini, dari mulai pengelolaan air, pengelolaan banjir di Jakarta, sampai kepada muka air tanah, dan juga bagaimana masyarakat di pulau-pulau di Kepulauan Seribu itu sekarang tingkat kebutuhan pada airnya sudah jauh membaik dibanding di masa lalu. Bahkan 11 pulau, 9-nya sudah mendapatkan akses kepada air, dan 2 pulau berpenduduk di tahun ini juga akan mendapatkan akses kepada air bersih. Saya kira kerja yang luar biasa, bukan hanya kerja administrasi, tapi ini kerja akhirat kayaknya Pak. Ya, kira-kira itulah. Ini karena kan bagaimana membuat masyarakat itu sejahtera, masyarakat itu termudahkan, itu juga ada berkaitan dengan langit kan, ya. Gitu kan ya. Pak Yusmada, terima kasih banyak sudah hadir di acara ngopi bareng. Moga-moga COVID akan segera berlalu. Amin. Agar kita bisa bekerja lebih kencang lagi. Amin. Sore ini ada Bapak Berto, Direksi Ancol, dia Direksi Properti, akan memberikan merchandise dari Ancol. Silakan Pak Berto. Ya, makasih Pak. Iya, makasih ya Pak. Iya Pak. Iya Pak. Makasih. Oh ya. Acara ini kolaborasi antara Ancol dengan Transjakarta dan Bank DKI. Insya Allah kita jumpa lagi dengan tema dan hari yang akan datang. Salam, sampai jumpa lagi di minggu yang akan datang. Terima kasih.